Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 7 Juli 2023. Renungan didasarkan dari Roma, pasal ke-7, ayat 19 sampai dengan 26. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan-Mu yang hadir menopang dan menyelamatkan kami. Kami yakin Engkau ada karena Engkau Tuhan, senantiasa pula meraih kami karena Engkau mengasihi kami. Demikian juga sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara kasih-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya, dan kami mohon ya Tuhan, Engkau mengkuduskan dan mengampunkan setiap dosa yang sudah kami lakukan, sehingga tubuh jiwa roh kami disegarkan, dipulihkan dan disucikan kembali oleh kasih dan pengampunan-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu, di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Roma pasal ke-7 ayat 19 sampai dengan 26. Demikian sabda Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 7 Juli 2023 adalah yang aku perbuat. Seringkali saya sampaikan baik di khotbah atau di pemahaman Alkitab wilayah-wilayah atau termasuk juga dalam renungan mingguan ini, saya bertanya, gampang mana melakukan yang jahat atau yang baik? Tentu kita sadar bahwa yang jahat yang lebih gampang untuk kemudian dilakukan. Sekalipun kita tahu bahwa ketika kejahatan itu dilakukan, ada dampak lain. Berakibat tidak baik untuk kita atau lingkungan sekitar kita. Tetapi kenapa yang gampang itu terus-menerus kita lakukan? Apa karena situasi, kondisi, atau karena ditentukan oleh kepentingan kehendak kita, atau mungkin karena kita sudah terbiasa, biasa nih, dalam bahasa Jawa, jadi pakulinan yang terus dilakukan, atau menjadi padatan yang biasanya itu terjadi. Sehingga kadang yang jahat, yang tidak baik, malahan pada akhirnya bisa dikonstruksikan, dibangun, dibentuk menjadi sesuatu yang baik. Artinya, yang salah kalau kemudian dilakukan dan dianggap sebagai yang benar, bisa menjadi kebenaran itu sendiri. Misalkan,
kalau di gang-gang itu kan ada polisi tidur. Maksudnya kan supaya pelan-pelan. Pelan-pelan karena apa? Biasanya ada peringatan. Awas banyak anak-anak. Tidak disebutkan awas banyak adiuswo, tidak. Tapi sudah ada polisi tidur, kemudian ada yang naik motor kenceng saja. Dan kemudian dibiarkan, dan bisa jadi ketika dibiarkan, orang yang biasa melewati polisi tidur akan kenceng juga. Bahkan mungkin yang lain juga, polisi tidur lewati saja dengan kenceng. Itu yang terjadi. Misalkan saja pada kasus-kasus korupsi. Jelas kalau ada lembaga KPK, tentu ada persoalan kejahatan soal korupsi. Kalau tidak ada kejahatan soal korupsi, tentu tidak ada lembaga KPK. Tetapi apa yang terjadi? Bukankah dengan adanya lembaga ini bukan berarti korupsi di Indonesia semakin menurun dan semakin hilang? Malahan semakin banyak diketahui dan orang menjadi sepertinya takut tetapi tetap melakukan praktek-praktek korupsi. Karena apa? Dianggap biasa dan bahkan okeh koncone. Teks yang kita renungkan menarik. Bahwa soal kebaikan kita pun tahu dalam kesadaran spiritual kita. Bahkan dalam Injil Matius, yang jahat saja tahu bagaimana memberikan bukan ular tetapi roti kepada anaknya. Artinya tahu yang baik. Maka kita pun sesungguhnya sekalipun kita tadi melakukan kebiasaan melakukan yang jahat, tetapi kita paham kok apa itu kejahatan dan apa itu kebaikan. Dan kita senyata-nyatanya tahu bahwa dampak dari kebaikan yang terus kita lakukan, kita tahu. Tetapi kembali pilihannya seringkali gampang melakukan yang tidak baik atau yang jahat. Pergulatan itulah yang diakui oleh Paulus di Roma pasal ke-7 secara khusus. Dari ayat 19 sampai dengan 26, Paulus sadar akan itu. Yang aku perbuat, kesadaran dirinya. Betul dia seorang pelayan Tuhan, betul dia menjaga kekudusan, betul dia berjuang dalam iman, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu yang tidak bisa, yang kemudian diingkari dalam dirinya. Soal apa? Soal kejahatan dan dosa itu sendiri. Untuk itu, mari kita perhatikan ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam kesadaran spiritualnya, Paulus tahu bahwa ia harusnya melakukan yang baik. Tetapi kenapa yang jahat itu yang dilakukan? Bukankah itu yang terjadi dalam diri kita? Kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak tempuh. Justru yang jahat yang kita lakukan. Kita sadar bahwa itu sepertinya bunuh diri untuk diri kita ketika kita melakukan yang jahat. Misalkan, kita marah-marah terus, kita ngerasani terus, kita bersaing dengan yang lain dan menganggap diri kita paling hebat dan menyombongkan diri, atau kemudian kita merendahkan yang lain, bahwa yang lain tidak lebih berharga dari kita, atau kemudian kita merasa bahwa kita harus dimuliakan dan diberi tepuk tangan senantiasa. Padahal itu kan tidak perlu. Bahkan kita tahu bahwa kita harus melakukan atau memberikan pengampunan. Tetapi yang kita pilih justru hal-hal yang tidak baik. Lalu persoalannya ada di mana? Sehingga kita terus melakukan yang jahat. Maka ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bukan berarti kemudian Paulus menyalahkan pihak ketiga yang disebut dengan dosa. Tidak. Tapi dalam kesadaran dirinya, dosa itu melekat dalam dirinya. Ada karakter-karakter jahat, karakter-karakter tidak baik yang terus ada dalam dirinya. Dan ini menjadi potensi dirinya untuk melakukan yang tidak baik atau melakukan yang jahat. Maka inilah yang menjadi pesan pertama. Mari kita sadar bahwa sebenarnya kita punya potensi yang tidak baik. Termasuk saya. Dosa sehingga bisa melakukan kejahatan. Kita tahu mana yang baik, mana yang benar.
Tapi pilihan-pilihan kita seringkali tidak kemudian mengupayakan diri mewujudkan kebenaran dan kebaikan itu, tetapi yang jahat. Maka bukan menunjuk yang lain, tapi melihat diri kita. Kira-kira apa saja sih potensi-potensi yang membuat kita berdosa? Mari kita kenali dengan baik pula. Sehingga ketika kita mengenali dengan baik, ada upaya yang keras pula dalam diri kita untuk apa? Menahan potensi itu. Supaya kemudian tidak diwujudkan atau dibuai menjadi perbuatan dalam ucapan, tindakan yang jahat itu sendiri. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Apakah kita bisa jatuh dalam dosa lagi? Oh bisa. Tetapi setidak-tidaknya kita mengenali seperti halnya Paulus. Aku tahu bahwa aku hendak melakukan yang baik, tetapi yang jahat justru yang kulakukan. Itu penyebabnya karena ada dosa. Dosa itu karena apa? Tentu karena ada pikiran, ada perasaan, ada pengalaman, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dibuahi dalam prasangka, dalam tindakan, dan semuanya. Untuk itulah, mari kita yang sudah ditebus oleh tubuh dan darahnya, mari kita terpanggil untuk melakukan yang baik. Upayakan terus melakukan yang baik, terus melakukan yang baik, terus melakukan yang baik. Yakinlah buahnya akan menjadi berkat untuk kehidupan kita. Yang kedua, kita perhatikan secara khusus ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Kita lanjutkan ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ada peperangan rohani dalam diri kita. Kita tahu dalam kesadaran spiritual kita mana yang baik, mana yang dikehendaki Tuhan. Tapi pada hal yang lain yang kita lakukan, justru anggota-anggota tubuh kita mengerjakan yang jahat. Mari kita berusaha untuk waspada dan berjaga-jaga dengan mawas diri. Selalu berorientasi dan terarah kepada Tuhan. Tunjukkan sikap pertobatan dan senantiasa kita bertobat. Supaya kesempurnaan yang dari Tuhan menyucikan, mengkuduskan, bahkan yang dari Tuhan kembali mengarahkan kehidupan kita untuk seturut dengan apa yang Ia nyatakan dalam kebenaran firman-Nya. Maka yakinlah, ketika kita melakukan itu, bukan hanya batin saja kita tahu yang benar, tapi seluruh anggota tubuh kita persembahkan untuk melakukan yang benar. Maka kehidupan kita akan menjadi benar dan baik. Sehingga dalam segala hal kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, yang aku perbuat adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan sebagai penutup, tema hari ini, yang aku perbuat. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-24, 25, dan 26. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus sadar jika terus melakukan kejahatan itu celaka. Tidak akan dapat hal yang baik. Kejatuhan, kemuraman, kemurungan, dan bahkan beban terus yang dirasa. Dan Paulus sadar itu. Untuk itu, ia memandang kembali dan hanya percaya kepada Kristus. Seperti di ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Artinya apa? Dia percaya hanya dengan kemudian memandang dan bersyukur atas anugerah Allah. Maka keterhubungan kita dengan Tuhan membuat kita untuk senantiasa mengarahkan diri. Yang aku perbuat adalah yang baik, yang benar, sesuai dengan kasih karunia dan berkat Tuhan Yesus. Hingga sekalipun tubuh kita lemah, sekalipun dosa atau potensi dosa itu ada dalam diri kita bisa mengontrol, menjaga, dan waspada akan setiap potensi itu sehingga tidak membuat kita jatuh dalam sebuah kejahatan. Yang aku berbuat adalah apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, kemurahan, dan kebenaran firman-Mu. Supaya kami diteguhkan untuk terus berusaha dan berjuang melakukan yang baik. Sekalipun kami sadar potensi dosa untuk kami melakukan kejahatan itu tetap ada. Tapi biarlah kami terus bersyukur dan percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah menyembunyikan belas kasih dan cinta-Mu serta kuasa-Mu. Sehingga pula kami harus terbuka pada jamahan-Mu
Dan ketika kami terbuka, maka kami akan dibangunkan dan diarahkan menuju pada jalan kebenaran dan hidup yang Kau anugerahkan dan tunjukkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran-Mu juga terjadi ya Tuhan atas kehidupan hamba-Hambamu, itu Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Esther Wijayanti, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Misran Pujo Soekarto, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Kristianto Indrasmoro, anak Nasya Alana Putri, dan juga Ibu Susilowati. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir memberkati hamba-Hambamu ini. Dalam kelemahan fisik mereka, berikan kekuatan pengharapan. Dan kami yakin Engkau ya Yesus Tuhan kami, Engkau nyata dan menyelamatkan mereka. Sehingga kasih karunia dan mujizat-Mu bekerja ya Tuhan untuk hamba-Hambamu ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Hambamu ini, berikan kekuatan, jamahan kasih dan kuasa-Mu terus bekerja, memberkati, menopang, dan berikan damai sejahtera untuk hamba-Hambamu ini. Berkati juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, dan berkat-Mu yang melimpah. Demikian juga ya Tuhan, atas setiap pergulatan, pergumulan, dan harapan kami yakin Engkau memberkati kami dan menolong kami Tuhan. Termasuk Engkau menolong ya Tuhan, setiap kehidupan anak-anak dan cucu kami, baik dalam pekerjaan maupun studi mereka. Tolonglah ya Tuhan. Kami yakin juga Engkau hadir dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Engkau nyata dengan berkat-Mu, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga persekutuan di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, Engkau sendiri Tuhan yang hadir, menyatakan kuasa dan keselamatan-Mu itu. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, dengan rahmat, kasih, dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga kami yakin Tuhan, peperangan antara Rusia dan Ukraina akan berhenti dalam cara kerja-Mu yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.